pergaulan. Saya tidak pernah pergaulan bebas. Saya tidak pernah mabok-mabokan. Saya tidak pernah pergaulan pacaran bebas. Kalaupun aku percaya sama orang itu nggak bakalan tahu tentang hidup aku, guys. Kalian percaya deh sama aku. Aku tuh nggak pernah seterbuka itu. Jadi kalau orang itu ngomongin aku karena dia merasa dia bersama saya gitu loh. Tapi saya pribadi ada tamu pun saya tuh tidur. Saya nggak pernah yang namanya jalan-jalan yang kayak gimana. Terus saya menceritakan tentang apa? Nggak pernah gitu loh. Jadi kalau misalkan pun ya, aku kasih tahu nih sama kalian ya. Aku kasih tahu. Bilangin sama itu si Yoke itu ya, Yoke ya, gue kan tahu sama ibu bapak loh, ya kan. Lu datang ke rumah, lu minta untuk tinggal di rumah gue dengan senang hati karena gue itu orangnya ibaan, karena gue tuh gampang kasihan sama orang. Gue kasih tumpangan sama lo sama adiknya Kak Fitri, ya. Satu. Dan yang kedua, alhamdulillah kalau misalkan lo ingin membicarakan gue secara pribadi, kasih tahu yang sebenarnya. Gue perempuan rumahan, gue nggak pernah neko-neko, gue nggak pernah pergaulan bebas, gue nggak pernah pergaulan pacaran. Nggak ada tuh saya jadi simpanan laki siapa, nggak ada siapapun. Jadi kalau misalkan kamu ingin mengeluarkan bukti bahwa saya ngapa-ngapain, keluarkan ya si Yoke rambut merah, ya keluarkan. Kamu ada di mana di ujung semut pun, kalau ibaratnya kamu fitnah saya bisa samperin kamu. Kamu kan tukang bawa koper kan, kamu kerja di airport kan. Saya bisa gampang kecil. Nggak usah kamu tuh sebut-sebut nama pejabat jenderal ini, pejabat jenderal itu. Hey, yang namanya penyanyi itu, dia itu berhak dan diperbolehkan untuk berteman dengan para jenderal. Apa hubungannya? Bukan berarti gua ada hubungan. Kamu cari dari ujung Beruk sampai ujung timur, ya nggak ada tuh jejak digital Dewi Persik itu nakal. Nggak kayak si Jengger, beda. Masukin dulu. Ya, gue kasih tahu sama lu ya, Cong. Nggak ada tuh, Cong. Lu kalau misalkan lu mau mengeluarkan bukti, keluarin sekarang. Bukti aib yang katanya gue punya, gue bongkar, keluarin. Nggak takut, ya, nggak akan pernah takut. Terkecuali aku pergaulannya bebas, terkecuali aku pergaulan pacarannya bebas, terkecuali aku mabuk-mabokan, ngerokok, silakan. Aduh, terkecuali gue jadi pelakor, silakan. Dibarengin dengan bukti ya, jangan cuma katanya itu kan ini, itu kan. Semua orang juga bisa kayak gitu ya. Kalau ngomong tuh harus pakai bukti, harus tahu jam berapa, di mana, siapa lekongnya. Kalau kamu cuma pakai modal, Dewi Persik itu kan deket sama Pak Andap gini-gini. Ya gue deket, dia kakak asuh gue. Dia yang ngajarin gue untuk beradab. Dia ibaratnya yang memperkenalkan gue bisa kerja sama dengan Basecamp Military Lifestyle. Apa lo tahu apa lo? Kayak aku Dewi Persik, artis, itu boleh berteman dengan siapapun, baik itu tukang parkir, apalagi seorang jenderal, apalagi siapapun itu boleh dong. Masa nggak boleh? Jenderal bekerja sama dengan artis boleh, ngisi acara apa TNI. Lah TNI panglima itu kan jenderal. Terus lu pikir gue ada apa-apa sama mereka? Di mana otak lo? Gue dekat sama para jenderal itu pun istrinya semuanya pada dekat sama gue. Tanya no sama istri-istri para panglima dan para jenderal. Jangan sembarangan kamu kalau ngomong. Ya, saya berani sama kamu, ibumu, bapakmu ada di Bandung, ada di Jakarta. Saya berani saya. Kita nggak ada yang tahu. Ya, jangan aneh-aneh. Terkecuali saya main laki, pergaulan saya bebas, saya narkoba, saya tukang minum, saya datang ke tempat kelabing, baru lu boleh fitnah-fitnah gue. Ya. Gue itu orang perempuan rumahan. Kalau lu mau jujur dong kok. Apa tiap hari gue ngajarin lo, Yoke? Tiap hari lu lihat gue sholat kan? Nggak pagi, nggak siang, nggak malam. Ngaji lu lihat gue ngajarin lu bener. Iya nggak Yoke? Jujur lu kalau memang orang bener lo. Ada nggak gue ibaratnya main-main laki? Ada nggak gue goda-godain laki-laki? Jujur. Ya, jujur dan nggak busuk kuburan lo. Mau sumpah pocong, mau apa yuk matinya lo? Mau kayak gimana lo? Atau lu mau naik pesawat tiba-tiba hancur lo? Ayo. Hati-hati loh. Agan Putra, udah jangan banyak mulut. Ini para babu-babu ya. Gak usah banyak mulut. Kalau memang mau tinju sama gue, ayo. Jangan banyak mulut. Jangan banyak bacot. Gua tungguin. Jangan banyak bacot. Gua tungguin. Jangan banyak bacot. Ya, Jengger bekantan itu ya. Jangan banyak bacot. Dia ngatain gue teong, dia spiteng guys. Dia katain gue teong, dia spiteng. Spiteng sayang. Ini bukan tantrum. Caranya Dewi Persik baru kenal ya Sinyo. Baru keluar dari hutan ya. Dewi Persik kalau ngomong bukannya kayak begini.
keluar dari hutan. Mama Twin itu SDM, bukan SDM rendah, itu orang-orang yang sakit hati karena nggak dapat uang dari meras para skincare. Nggak ada Kak Fitri adu domba orang, nggak ada. Fitri Salhuteru nggak pernah ngajarin gue untuk berantem sama siapapun, nggak ada. Gue cuma denger dan lihat sendiri loh. Si Jengger ngatain gue bodoh karena gue berteman dengan Kak Fit sama Kak Nats. Nggak ada tuh. Lah kalau misalkan lo nggak kepingin gue ngoceh, ngapain lo ngatain gue bodoh? Emang lu siapa ngatain gue bodoh? Yang bodoh tuh lu. Kalau lu pinter, lu bakal jadi pemeran utama ketika sama gue. Suruh ngapalin bakso urat besar aja sampai diulang berkali-kali, one take. Berapa harusnya tuh one take, ini bukan one take. Kalau gue kan one take. Orang jadi artis, orang jadi bintang film, jadi bintang sinetron tuh otaknya yang main. Ya, lu suruh apalan aja kagak bisa lo. Susah. Lu tanya sama kru film sama kru sinetron, ada nggak Dewi Persik dikasih skenario segini nih, skripnya segini nih, kalau gua bodoh ger gak akan mungkin bisa. Berapa menit one take, oke be guys ya, nggak kayak si Jengger. Bakso urat besar, cut ulang lagi. Bakso urat besar, cut ulang lagi. Aduh. Udah deh ya, sekali lagi tuh buat si Yoke tuh, bongkar sini apa? Kamu mau bongkar tentang gue yang ngatain Kak Fitri? Hah? Gue yang ngomongin Kak Fitri aneh-aneh? Ya kan karena lo. Karena gue tuh orangnya gampang kasihan Yoke sama orang. Lu cerita bahwa si Fitri tuh orangnya begini sama adik angkat lo, sama adik angkatnya si Kak Fitri. Ya gimana gue nggak kasihan ya? Sedangkan ceritanya itu mengharukan banget. Sedangkan gue kagak ngerti. Pada waktu itu hanya mendengar sepihak gitu loh. Coba. Ita Toraja kan baru kemarin nyenggol gue. Kok lu bisa bilang nggak pernah sih? SDM lu di mana? Lu apanya? Lu babunya? Ngapain KDP artis tanggapin kuli koper sih? Ya harus diluruskan. Soalnya banyak SDM rendah yang percaya sama kuli koper. Sebenarnya teman gue juga kuli koper, tapi nggak kayak gitu. Kasihan loh orang yang kuli koper beneran itu, yang kerjanya jujur. Gara-gara si laki jadi-jadian dajjal ini. Bahaya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Harus segera diselesaikan, harus segera dikasih tahu. Lah masalah orang itu nggak percaya sama mulut kita, ya urusan dia. Satu hal lagi nih, SD ini 2025, SDM kalian pun juga harus baik. Kenapa? Segala sesuatu apa itu harus pakai bukti, jangan pakai congor gitu loh ya. Aduh si Endas 8794 bolak-balik, gua bilang gua tantangin bolak-balik. Masih aja. Hah? Bolak-balik? Bolak-balik gua bilang gua tantangin. Masih aja lu tanya-tanya sama gue lo. Udah deh, gue cuma dikasih tahu sama lo gitu loh. Lu mau bongkarin, paling yang lu mau bongkarin si Yoke nih ngasih gue vitamin. Mami Dewi, mau nggak aku beliin vitamin? Aku mumpung ada di Singapura. Oh nggak usah kok, biarin aku aja. Nggak apa-apa kok, aku mau bawa oleh-oleh buat Mami Dewi. Kan gue orangnya nggak enakan ya, gitu kan ya. Akhirnya gue bilang gini, ya udah boleh, terserah. Namanya orang mau oleh-oleh. Sorry ya, gue nggak pernah ngemis, gue nggak pernah minta-minta. Ya, itu pun gue tolak-tolak loh si Yoke itu mau ngasih gue vitamin ya, karena gue nggak pernah mau apa-apa lah. Mungkin dengan cara dia mau ngasih vitamin, mungkin DP mau gitu kali pikiran dia ya kan. Nah kalau gue pribadi, aduh gue orangnya nggak pernah minta-minta. Lu mau mengeluarkan rahasia apa tentang Dewi Persik, kecuali Dewi Persik PKS sampai PSK. Nah itu baru aib itu gitu loh. Kecuali Dewi Persik goda-goda laki-laki atau ganjen sama laki-laki, aib itu namanya ya, aib. Nggak ada Dewi Persik kayak gitu. Alhamdulillah. Ini sampai hidup nih sekarang, ibu aku nih sampai sekarang ibu aku hidup, meninggal pun nggak akan pernah yang namanya Dewi Persik itu ibaratnya membuat marwah keluarga itu jelek. Ya, marwah keluarga gue itu di atas segala-galanya. Gue rela mati demi marwah keluarga gue. Jadi kalau misalkan lu mau ngeluarin aib gue, keluarin Yoke. Ada gue pergaulan gue bebas. Ada pergaulan gue ibaratnya pacaran bebas. Ada nggak? Oleh-oleh aja ditawarin dulu. Kalau orang yang ingin bawain oleh-oleh mah langsung aja dibawain, nggak usah keluar-keluar. Karena aku tuh orangnya gimana ya, sama Kak Nats juga. Kak Nats tuh orang baik guys. Dia itu walaupun istri jenderal, dia nggak pernah yang namanya bawa jabatannya.
di mana-mana sama aku yang diomongin itu cuma kerjaan. Kita bisnis yuk mbak, ayo. Dan satu hal yang kalian perlu tahu, sorry to say ya, gue bukan kayak Jengger yang gak mau ngeluarkan uang. Gue punya uang, dan uang gue hasil gue kerja sebagai bintang film, bintang sinetron, gue nyanyi. Nah, gue kasih tahu nih sama lo, ya, biar lo tahu. Si Merah apapun sama saudara tirinya si Yoke, si Kak Fitri ini datang-datang ke rumah, ya Allah, ya udah nggak bersyukur lu sekarang lu pada fitnah gue kan bongkar. Lu tahu apa, gue ngomongin Kak Fitri jelek pun dia udah paham kok, karena gue langsung berhadapan sama dia. Gue mah gentle Yoke. Kak Fit, gue pernah ngatain lo dan gue pernah jelekin lo karena gue pikir lo anak durhaka, tapi setelah gue tahu ceritanya nggak kayak gitu ceritanya. Ayo, mau apakah lagi lo? Mau apa? Karena gue tuh paling sensitif guys kalau udah berhubungan dengan orang tua. Buat gue, anak itu harus bisa berbakti sama orang tuanya. Jadi ketika ada orang yang tiba-tiba curhat sama gue masalah orang tuanya, gue pasti terenyuh, gue pasti sedih. Kok ada ya orang tua kok digituin? Awalnya tuh kayak gitu. Biar kalian tahu. Dan gue itu orangnya gampang kasihan. Dia bilang kan, katanya kan ibaratnya kan orang Ambon lah apa, nyari-nyari, diancam-ancam, padahal itu semua bohong. Sampai gue akhirnya dia nggak punya tempat tinggal. Ya udah ya, mami nanti tinggal di rumahku aja ya. Rumahku yang tadinya bagus sampai jadi rusak, itu pun gue nggak minta dibenerin. Terus itu pun kuncinya juga kagak dikembaliin sama gue, dikembaliin sama orang, karena gue pikir untuk menjaga keamanan, karena gue mau benerin rumah, karena rumah udah pada hancur. Pagar diganti kagak izin sama gue, pagar rumah gue diganti kagak izin sama gue. Coba sabar ya Mi, ada ibunya, nanti aja kita lanjut. Gak apa-apa mami, aku tahu kok. Ini mami aku bilang sama aku, kenapa kamu itu ngebantuin orang yang gak tahu berterima kasih, kata mamiku. Mamiku tuh dari awal udah bilang gini, nah kok mami gak setia kamu bantuin mereka dari awal. Tapi aku coba, iya gak mah pada waktu aku bantuin. Tapi aku bilang sama mamaku gini, Ma, kasihan Ma, aku gak tega itu ibunya Kak Fitri itu nangis-nangis kayak gitu Ma. Kasih aja tempat tinggal aku buat mereka. Mereka nggak ada tempat tinggal. Nanti mereka, aku ngomong kayak gitu. Terus mami aku bilang, tapi mami tuh kok kayak ada sesuatu ya. Orang ini nggak bener, kata mamiku. Tapi aku nggak mau ngedengerin mamiku. Aku bilang gini, ya udah wes, ya udah mah, tenang, mami ada aku. Ya wes nak, hati-hati ya nak. Jangan diri ya nak. Kamu terlalu baik, kata mamiku. Kamu gampang kasihan sama orang. Takutnya dia memanfaatkan kamu, kata mamiku. Tuh. Akhirnya beneran, bener loh. Makanya aduh serem banget sih. Kenapa jadi kemana-mana mami, kan masalah awal Sahrul. Justru masalah Sahrul gue kagak tahu. Sahrul itu sopo? Yo, si Endless Layu. Justru gue malah kagak tahu si Sahrul itu siapa. Kamu ngomongin Sahrul mulu sama gue. Gue kagak ngerti Sahrul itu siapa. Ada apa dengan Sahrul? Masalahnya apa? Gue kagak ngerti. Yang gue tahu tuh dari kemarin gue lagi live, tiba-tiba gue dikatain bodoh sama si Jengger. Terus udah gitu gue dikata-katain mereka, si rambut merah ini, si Yoke ini sama yang lain tuh bilang bahwa gue ngusir mereka katanya dari rumahnya, menolongnya tidak ikhlas. Gimana gue nggak bertanduk? Nah, kalau orang nggak ikhlas nggak sampai setahun lebih. Nah. Kalau orang nggak ikhlas kata mamiku gimana? Nggak sampai setahun lebih kan, karena ikhlas, kasihan. Sudah tua ibunya, kasihan. Kan lihat ibunya sudah sepuh, harus nolong-menolong, jadi orang memang wajib itu. Pada waktu itu mama ridho nggak aku bantuin? Ya kelihatannya kan semua sudah banyak suara. Kalau itu gini, jadi aku takut kamu dimanfaatkan gitu. Tapi ternyata kamu ikhlas, ya alhamdulillah punya anak ikhlas. Seneng, bangga mami nih. Kamu menolong orang tuh bangga, tapi kan tidak tahu akhirnya seperti ini, kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah gitu guys ceritanya guys. Nah ya, oh aku nggak tahu yang tanggal 6 itu, nggak ngikutin guys. Kalau itu jujur aku nggak ngikutin yang tentang Sahrul atau tanggal 6 tuh aku nggak ngikutin. Yang aku tahu masalah perambon-ambonan, di mana perambon-ambonan itu lagi dicari itu ya, si Jengger punya utang sama anak-anak Ambon itu yang belum dibayar. Gitu ya, jadi ceritanya seperti itu. Jadi ini kita kasih tahu lagi ya, bahwa please nggak usah fitnah-fitnah yang aneh-aneh. Sahrul itu Iza Sega bukan si bodoh amat. Gue nggak mau tahu mau siapa dia, mau apa dia. Yang gue tahu adalah gue nggak bakalan takut sama siapapun. Orang diam bukan berarti takut, udah itu doang ya. Dan buat si Yoke, lu mau bongkar apapun tentang gue kagak takut.
Gue kagak takut, apalagi Jengger kagak takut. Ingat gak lu di pagi-pagi agar gue mau getok apa kayak mie? Ingat gak lo? Mau? Hah? Mau? Ambilin air putih. Jadi ambilin air putih dong. Jadi nggak mungkin ya kalau misalkan hidup itu nomor satu itu kalau nggak saling tolong menolong tuh gak mungkin. Tapi orang kalau ditolong nggak tahu diri itu yang kebangetan gitu. Nggak urus siapa itu namanya, pernah menertawakan ayat Al-Quran Mama Twin. Oh iya, pernah mama ayat Al-Quran yang mana sayang? Si udahlah Yoga, gak usah banyak gaya deh. Lu kagak tahu tentang gue. Kenal sama lu aja ibaratnya lu cuma datang bantuin gue, bantu gue jualan tas. Terus udah gitu lu datengin orang, si mami Sega datang ke rumah gue dan gue nggak tahu kan, dan lo Yoko ditegur sama Meldi, ngapain lo bawa orang. Pada waktu itu kan aku nggak kenal sih sama si mami Sega itu. Nah, setiap orang yang datang ke rumahku itu harus izin sama gue. Setiap orang yang datang ke rumah gue, siapapun itu mau bawa siapa harus izin sama gue. Tiba-tiba si Yoko ini bawa si mami Sega ceritanya, dan aku nggak kenal sama mami Zega ini. Ucup, datanglah mereka. Ini siapa ya? Karena memang aku nggak tahu. Ini kenalin, saya mami Zega. Mami Iza Zega. Oh iya, halo. Ya kan nggak mungkin kan, karena udah masuk di rumah gue apa? Iya, gue mau usir gitu kan logikanya ya kan? Oh iya, halo gitu kan. Ada apa ya? Enggak. Ini masalah kasusnya apa ya? Pada waktu itu gue nggak ngerti gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi si Yoko ini minta tolong masalah kasus apa gitu. Nah, gue bilang, gue nggak ngerti Yoke, yang gue tahu adalah gimana gue cuma ngebantu ibunya Kak Fitri untuk tinggal di rumah gue. Selebihnya gue nggak ngerti urusan mereka. Pantes sih dibilang, oh kalau cita-citanya masuk neraka, gue nggak mau masuk neraka guys. Biarin orang yang punya cita-cita masuk neraka. KDP nggak nikah lagi. Pertanyaannya adalah, nanti kalau Allah kasih jodoh sama aku pasti nikah. Kalau aku ibaratnya asal mau nikah sembarangan, nanti aku dapat laki-laki yang suka jajan, ya kan? Laki-laki mau kondo. Laki-laki kan kita belajar dari masa lalu, guys. Kan? Nanti aku dapat laki-laki kayak kemarin, ntar aku yang ada malah, aduh kok ternyata suka booking cewek, aduh serem gitu kan? Nah, nggak mau lah kayak gitu. Ngapain? Kelihatannya alim, aduh kok ternyata nggak doyan pewong. Takut lah. Udah enggak Mbak Delima, enggak, aku udah gak sama pilot ya. Aku sudah tidak sama pilot. Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau. Satu hal yang aku nggak mau adalah karena komunikasi kita tidak baik ya. Aku nggak bisa sama orang yang agamanya susah, suruh sholat susah, aku nggak bisa. Aku nggak bisa sama orang yang suka tempat dugem, aku nggak suka ya. Aku nggak suka banget, nggak mau banget. Ekas, yang burik itu hidungnya bekantan jengger. Ekas kan bosok di sini burik lah. Kalau gue buriknya di mana? Muka gue itu burik di mana? Si jengger itu ikut-ikutan almarhumah Mbak Jupe. Dulu Mbak Jupe itu kan pernah ngatain gue burik kan? Karena pada waktu itu gue lagi treatment, lagi pengelupasan ceritanya, peeling satu badan. Jadi otomatis kan ngelupas. Nah dari situ almarhum Mbak Jupe itu ngatain gue lah, si NM itu kan ikut-ikutan, nggak punya prinsip. Si jengger tuh gak ikut-ikutan. Nikah sama Berondong nggak mau, nggak tahu ya. Berondong banyak banget yang mau sama gue, sampai DM, sampai siapapun, ayo dong KDP jalan sama aku gini-gini, siapa tahu gini. KDP orang dikira kesepian kali ya. KDP kita jalan yuk, kita ngobrol yuk. Maaf say, bukan sombong gitu loh. Nggak mau sahabatan juga, nggak mau yang terlalu dekat juga sama cowok Berondong atau cowok siapapun, terkecuali memang ada niat dan ada hati sayanya kita itikaf ta'aruf. Nah oke lah. Tapi kalau misalkan ayo KDP kita jalan-jalan, kita saling mengenal, siapa tahu saling mengenal, nggak kayak gitu guys ya. Saling mengenal tuh tidak kayak gitu. Jadi kalian yang DM saya, apalagi yang udah punya istri gitu ya, harus tahu diri dan sadar diri gitu loh, bahwa sorry to say gitu. Mungkin kalian boleh lihat aku seksi di panggung, tapi enggak untuk jalan yang nggak ada manfaatnya sama sekali ya. Berondong yang penting mapan, itu semua Allah yang mengatur, Tapi kalau misalkan aku nggak mau diajak jalan, bukan berarti gue nggak laku, karena memang aku membatasi diri ya. Jadi kalau misalkan nih para jengger mirzina bekantan burik ini tiba-tiba ngatain gue, lu nggak laku, nggak kayak si ini sorry to say, menurut gue laku nggak laku itu bukan karena gue nggak mau jalan sama Berondong atau gue mau jalan sama Berondong, bukan. Gue sendiri yang membatasi diri sendiri, gue sendiri yang membatasi pergaulan gue
Paham dari sini ya? Gitu. Jadi tolong jangan samain gue sama si Jengger Mirzina bekantan itu, yang penakut itu, ya. Sorry, bukan sombong, bukan. Gue memang jelek. Karena gue tahu diri gue jelek, ya. Gue janda pula, walaupun gue berkali-kali. Tapi gue nyarinya itu yang bisa membawa gue ke arah yang baik dan menjadikan rumah tangga gue sakinah mawaddah warahmah. Apa kabarnya kalau misalkan semua orang dengan ketenaran gue udah tahu gue jelek, udah tahu statusnya gue janda berkali-kali, terus tiba-tiba gue asal mau terima berondong, apa nggak dilempar kayak mainan gue, ya, gitu loh. Jadi walaupun si Jengger tuh ngatain gue bodoh, sorry to say ya, gue dibilang bodoh-bodoh kayak gini, lu tetap di bawah gue tetap pemeran utama, lu di bawah gue, ya itu doang sih, ya. Karena produser tuh nggak bodoh, produser itu tidak bodoh. Kalau mau jadi bintang film, jadi bintang sinetron tuh otaknya harus main. Lu DP nggak kayak si ini DP, si ini lo laku, lu iri ya, aduh ya Allah, ngapain seorang Dewi Persik? Apa iya nggak bisa dapat berodong-berodong? Banyak berodong-berodong ganteng berseliweran. Mau orang mana? Mau orang Jepang? Mau orang luar negeri? Mau orang mana? Orang Indonesia banyak. Tapi apa iya gue asal mau gitu? Hah? Sekali lagi gue kasih tahu buat para berodong-berodong yang mengaku dirinya ganteng, ya, gue kasih tahu sama lu, gue walaupun udah tua, yang katanya gue udah tua dan kalian berondong, sengaja gue memang membatasi diri dan sengaja gue memang menutup diri. Tidak semua bisa untuk bersama dengan saya. Jadi buat si Yoke, gue kasih tahu lo, ya Yoke, gue kasih tahu sama lo, sana bongkar pergaulan bebas yang bagaimana, pergaulan pacaran yang bagaimana, kalau memang lu punya. Bongkar sono Dewi Persik. Lu mau cari di lubang semut juga gak bakalan ketemu lo gue clubbing. Karena memang gue gak pernah clubbing. Gue habis kerja ya di rumah. Lu mau cari apa dari gue? Si Asna, babunya si Jengger, enak aja lu mau sama-samain gue sama bos lo. Itu mah kesukaan bos lo. Lu sama aja 11-12. Iya, karena memang yang disuruh kayak begitu. Coba siapa yang tidak mau sejajar sama Dewi Persik? Ya bersejajar lah, orang Dewi Persik berkelas. Lalu siapa tiba-tiba si Jengger kepengen berjajar sama gue? Ya kesenangan lah dia. Makanya nyuruh ternak-ternaknya, udah DP itu lagi marah, lagi tantrum, lu bilang aja DP lu sama NN 11-12. Ya diangkat lah derajatnya sama gue. Inul di atas lah katanya. Ya Mbak Inul memang di atas gue umurnya. Mau bagaimana? Mbak Inul kan memang di atas gue umurnya. Terus mau apa? Mbak Inul gak pernah macam-macam sama gue. Lo mau apa? Iya. Gue tanya. Terus mau apa? Bukan gak laku, tapi Allah lagi siapin imam yang baik dan tanggung jawab buat jodoh Mami DP. Nah itu baru bener. Kalau gue membatasi diri, bukan karena gue nggak laku, ya karena memang harus membatasi diri. Apalagi di usia kita yang bukan muda lagi. Nggak muda pun harus bisa membatasi diri. Biar apa? Gue membatasi diri aja lakinya kurang ajar. Apalagi gue bergaulan bebas, kesana kemari, pacaran sana sini nggak jelas juntrungnya. Waktu gue habis buat kerja. Bentar lagi nih, belum gue latihan buat pole dance, belum gue harus latihan nari buat ulang tahun Indosiar, belum gue untuk nyanyi off air, belum gue lah. Kalau gue pacaran apa yang gue dapet dari pacaran nggak jelas begono? Gue tanya. Gue bukan kolektif cari pasangan guys, tapi gue itu bener-bener mencari yang soleh sama gue. Gue sama pilot, gajinya 200 juta, ketahuan dia dugem sama cewek aja gue tinggal. Apalagi lu yang gak punya kerjaan gitu loh, yang cuma modal ganteng doang. Aduh. Karena gue punya prinsip, sekali gue dihianati, sekali gue ibaratnya lu berbohong sama gue masalah perempuan, gue tinggal lo gitu. Gue cari yang soleh, gue cari yang bener, gue cari yang seprinsip sama gue, ya. Gue cari yang bener-bener dia itu mahal sama perempuan, ya. Karena gue yakin Allah itu tidak akan pernah membiarkan gue bersama laki-laki yang tidak soleh. Itu doang sih, prinsipnya gue gitu. Kalau kita jadi orang baik, kita pasti dapat orang baik. Nggak ada ceritanya orang tulus itu pasti sama Allah itu akan, misalkan kita tulus, lakinya nggak tulus, pasti akan dipisahkan sama Allah lewat caranya. Karena Allah itu tidak ikhlas kalau misalkan orang yang tulus mendapatkan yang bulus. Itu udah pasti.
ya. Mbak Rosmiati, sebenarnya bukan masalah emosinya itu gampang naik. Aku kasih tahu sama kamu ya Mbak, aku tuh dididik militer dari kecil. Jadi kalau ada orang yang kurang ajar sama aku, dari kecil aku dididik sama bapakku ketika aku dibully lawan. Makanya sampai sekarang kalau ada yang ngefitnah saya dan ngebully saya lawan. Itu saya. Karena saya dididik bapakku seperti itu Mbak. Jadi kalau kamu bilang aku emosian, aku dididik seperti itu sama bapakku. Jadi kalau kamu bilang aku emosian, sekali lagi aku dididik sama bapakku. Kalau ada yang ngebully kamu, kalau ada yang ngefitnah kamu, lawan. Nah makanya sampai saat ini itu yang aku ingat dari bapakku Mbak. Begitupun anakku, Gegep, Gabriel, kamu kalau dibully, kamu kalau di fitnah, lawan. Nah, aku seperti itu. Makanya mendarah daging sampai sekarang, bukan emosi, harus diluruskan Mbak. Kalau aku diam aja, makin diinjek, aku makin dibully. Gitu ya guys. Biar kalian tahu, biar kalian paham. Ya. Jadi kalau orang kaya itu tidak akan pernah ngatain orang miskin. Orang kaya itu tidak akan pernah ngatain orang miskin. Orang kaya kok ngatain orang miskin. Gimana ceritanya? Guys, itu doang sih yang aku mau kasih tahu. Ya, buat kalian ini banyak banget nih akun-akun yang tiba-tiba aku lihat kalau nggak di private akunnya 0. Ngata-ngatain, woi, nggak laku. Iri ya sama ini ya. Karena dapat, aduh bro, kok otaknya laki mulu sih? Emang nggak ada gitu otaknya tentang bisnis atau pekerjaan? Kok yang dibahas tentang laki mulu? Kalau saya tidak ngebahas laki-laki, bukan berarti saya nggak laku guys. Karena memang tujuan saya hidup itu karena Allah, bukan karena nggak ada pasangan terus kesepian gitu. Restia Pri, dia lagi ngomongin dirinya sendiri. Restia kan emang buri hidungnya dia, bekantan, rusak kan udah di-spill sama Kak Fitri itu yang sininya bosok. Nah kalau saya muridnya di mana? Muka gue mulus halus begini. Kalau gue yang dipikirin, yang diomongin tuh kerjaan. Besok nanti latihan nari apa, besok gue ngapalin lagu apa, besok gue The Castello ini selain air panas gue mau ngurusin apa, besok gue sama Kak Nats gue mau bikin apa nih, mau bikin perumahan apa. Gue punya duit segini, gue punya duit segitu, gue tabung duitnya. Yang ngapain gue mau koleksi cowok, nggak ada kerjaan gue koleksi cowok. Yang diomongin sama akun-akun bodoh nggak jelas. Nggak laku ya, kasihan deh keluar negeri ke Jepang nggak sama laki-laki. Menyenangkan orang tua itu lebih berharga ketimbang menyenangkan laki-laki. Ngerti loh. Ini orang tua gue, mending lebih menyenangkan orang tua gue ketimbang gue main laki-laki. Ngapain? Kalaupun gue keluar negeri nanti ya sama suami lah. Gue nggak punya suami. Ngapain gue keluar negeri? Apa coba gue tanya sama kalian? Gue keluar negeri kalau tidak untuk menyenangkan emak gue, ibu yang melahirkan gue, ngapain coba? Ayo, gue tanya sama kalian. Terus tiba-tiba dibandingin sama orang yang kasihan deh, keluar negeri kesepian, gak ada laki-laki. Keluar negeri kok sama laki-laki lah, urusannya ngapain gue keluar negeri sama laki-laki? Gak ada kerjaan gue. Emang lu pikir gue lagi birahi ya Pak? Kalau misalkan gue lagi birahi, banyak BO-BO loh. BO-BO tinggal cari cowok kasarnya kalau memang mau birahi. Aduh ya Allah, ngapain gitu ya? Mending gue bahagiain ibu gue, keluarga gue. Terkecuali suatu saat nanti kalau memang Allah masih kasih kesempatan aku untuk memberikan aku jodoh. Nah, apa kata suamiku, sayang, ayo kita keluar negeri bareng. Nah, enak, halal berdua sama suami tercinta. Nanti suatu saat juga sama bawa orang tua, enak gitu loh. Nah, kalau misalkan fans pada DM, iya, pada komen loh. Dari kemarin tangting ngatain gue. Lu pikir gue WC umum harus bawa laki-laki keluar negeri? Bibirnya kering. Iya sayang, bibirnya memang kering, belum dicium. Nanti mungkin kalau udah waktunya dicium sama suamiku, bibirnya nggak kering. Dingin. Hah? Iya, kata mamiku, kan dingin katanya, soalnya di Jepang. Kata mamiku, jadi kalau pulang anakku wajar bibirnya pecah-pecah tuh, aku dibelain tuh sama mamaku tuh. Amin Mbak. Aduh, si Romeo muncul lagi. Romeo dari kemarin Romeo muncul lagi. Ya kita blok aja dia deh ya. Kayaknya ngomongnya kagak jelas si Romeo ini. Ngomongnya gila-gila ini si Boti ini. Gila-gila internasional. Emang kalaupun internasional bawa laki-laki kelas internasional, maksudnya kayak gimana? Gue gak paham.
kalau perempuan nggak ada lakinya, atau dia single, atau mungkin dia tidak ingin menunjukkan siapa suaminya atau siapa pasangannya sebelum jadi suaminya, bukan berarti salah satunya si perempuan ini nggak laku atau kesepian. Karena mindset orang tuh beda-beda. Otaknya itu jangan cuma birahi terus, otaknya itu dipikir untuk masa depan nanti. Kalau kamu tuh dikit-dikit hidup kamu tuh kayaknya harus ada laki, oh mau jadi apa loh? Malu sama anak-anaknya, udah tua pula. Dan para ternak SDM yang jongkok ini, yang WC umum ini, gua kasih tahu lu ya. Lu kalau menjadi ani-ani LC, ya udah, lu jadi aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Karena lu beda level sama gue. Gue bukan LC, gue bukan ani-ani. Gue bukan BO1. Jadi nggak sembarangan. Mau seganteng kayak presiden pun kayak apa kalau gue nggak mau dan gue nggak pengen. Kecuali gue udah halal sama laki gue, baru laki gue tugas aja bisa aku suruh pulang. Mas pulang, mas cepet mas, dudukin gitu kalau aku. Kalau lagi pengen. Jadi SDM ternak rendahan, inget ya, bukan gua nggak laku, tapi gua nggak lagi birahi. Juga bukan gua iri, enggak. Gua pilih-pilih, gua batasin pergaulan gua batasin pacaran gue. Ya. Nanti kalau gua pacaran digerebek nanti sama orang. Kok sama pacaran? Dewi Persik janda pacaran, digerebek gua sama orang. Bukan lakinya kok. Jannah ya mami sama suaminya, amin. Amin. Nanti ya mbak, sekarang aku nggak punya suami. Nanti kalau aku udah nikah lagi, semoga til jannah Allah benar-benar memberikan yang terakhir untukku. Ya. Fokus nyanyi sama bahagiain ibu pean. Pasti dong mas. Ngapain aku mau fokus sama laki-laki? Aku kan cuma ngatain si ternak-ternak itu, minta tisu dong kan. Karena gue nggak bersama laki-laki, gue dibilang nggak laku. Sudah Mbak Andriani Amelia, kita tidak sefrekuensi. Aku nggak suka laki-laki doyan dugem, aku nggak suka laki-laki doyan minum. Nggak bisa. Sebelum jadi suami mendingan kita putus. Hah? Mau cowok itu ngasih gue ini, ngasih itu, gajinya sekian ratus juta. Tapi kalau udah komitmen kita ibaratnya dilanggar, selesai. Mumpung belum jadi suami itu saya. Karena saya nggak mau gagal lagi. Karena laki-laki kalau udah doyan dugem, doyan minum, pasti udah perempuan ujungnya. Saya nggak mau. Itu sih. Cuma itu aja yang bisa saya sampaikan ya sayang. Iya dong Mas Andi, mengutamakan ibu. Ibu kan lebih baik dari segala-galanya. Lebih baik aku membahagiakan ibu aku daripada aku membahagiakan laki-laki yang belum tentu itu jadi suamiku. Kecuali kalau aku udah ada suaminya, nah itu lain ceritanya. Mau nikah siri, mau nikah kagak, intinya kita jangan berzina aja. Tapi kalau udah ketahuan pasangan kita ibaratnya udah BO cewek, waduh, ya kan? Apalagi udah LDRan terus dia BO cewek, ngerti nggak BO cewek? Ngerti kan? Aduh, terus habis BO cewek besoknya umroh, ampun deh. Itu berarti namanya kamuflase, manipulatif, bolak-balik. Vivi Ayani kalau ngomong tuh harus pakai bukti. Congornya dia mana pernah ada bukti yang bener. Katanya aku mandul, kok barusan dibilang kuret, jadi yang bener yang mana? Kamu kalau ngomong tuh yang bener yang mana? Kan kamu SDM-nya di mana sih, nyampe nggak Vivi? SDM rendahan atau kayak gimana? Katanya gue mandul. Terus sekarang gue dibilang katanya kuret. Jadi yang bener yang mana? Kurat-kuret. Jadi yang mandul apa kurat-kuret?
Kalau udah mandul ya nggak akan pernah bisa hamil. Anak kembang-kembang. Anak nikah. Yang buat onar habis itu coba buka auratnya gak bagus banget, nggak ikut campur kalau itu, soalnya aku pribadi ibaratnya masih buka aurat gitu, kecuali dalam arti gue nggak munafik kan, gue bilang ibadah, tapi ketika gue harus pakai jilbab itu semua aku minta doa sama orang-orang untuk bisa melalui proses, karena hijrah sendiri itu susah loh, nggak gampang loh, hijrah sendiri itu gak gampang. Makanya aku minta doanya, bukan malah dihina. Nah, munafiknya di mana? Gue gak munafik, gue ada musik, gue bilang kan, gue ada musik, gue pingin goyang, karena memang kaki gue sama pinggul gue pingin bergoyang. Gimana dong? Agak lain Mami DP. Itu yang dikatakan gak munafik. Yang munafik itu kalau misalkan terus kayak ini dong, gak munafik. Oh, jadi yang gak munafik itu yang ngangkang ngeliatin apemnya, Bu. Banyak tuh kan ngeliatin apemnya sampai dibuka loh, Bu. Yang nggak munafik itu yang kayak gimana, mabok-mabokan sambil ketawa-ketawa terus ini gitu. Wah, itu mah udah berarti tandanya udah buang marwah diri sendiri sebagai perempuan. Mulutnya nggak sinkron lah. Makanya Mbak Vivi kan SDM-nya orang SDM bagus kan, nah harusnya bisa mengerti, sudah paham, jangan ditanya lagi. Kalau udah pernah kuret berarti, kalau udah pernah perguruan berarti nggak mandul lah. Jadi apakah mandul apakah kuret, yang benar yang mana, harus konsisten. Aku udah sampai rumah guys. Aduh, aku kangen sama rumahku yang